Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam buat sahabat Galilea dan jemaat Tuhan yang malam hari ini kembali lagi kita bersama-sama. Sebelum kita beristirahat, kita mau mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, di tempat kita masing-masing berada, yang mengikuti dan menyaksikan doa syafaat malam hari ini. Sekarang kita semua tutup mata jasmani kita. Kita mau undang Roh Kudus hadir dalam setiap hati, dimanapun saudara berada. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Walaupun di hari-hari ini, di masa-masa sulit ini Tuhan, kami sering merasa takut. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat. Untuk itu Tuhan, kami mau datang. Sebelum kami Tuhan beristirahat, mari Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Lewat penyembahan kami dan sebentar firman, renungan yang kami akan dengar menguatkan kami Tuhan. Kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, nyatakan. Beri kami hati-Mu Tuhan, yang mau menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Oh Roh Kudus, kami undang Kau hadir di hati kami, dimanapun kami berada. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu jamaah kasih-Mu Tuhan. We thank You Lord. Kami masih ada malam ini karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Lebih lagi nyatakan, beriku hati, yes Lord, untuk menyembah-Mu, beriku hati, yes, untuk mengasihi-Mu. Oh, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Haleluya. Oh, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau
Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Sekali lagi, ini permohonan kami Tuhan. Beriku hati Jesus untuk menyembah-Mu. Oh Jesus, beriku hati, berikan kami hati untuk mengasihi-Mu Tuhan, untuk mengasihi-Mu. Haleluya, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Oh, haleluya. Beri kami hati seperti hati-Mu yang mau taat, yang mau setia. Oh, beri kami hati-Mu Tuhan, hati-Mu Tuhan. Yesus, kami perlu Engkau, hati yang selalu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur punya Tuhan seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Oh, seperti-Mu Yesus. Ku mau tetap setia, ku mau tetap menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Kau yang layak dipuji. Kami sembah Engkau Tuhan, kami bangga punya Engkau Yesus. Haleluya. Yes. Hatiku percaya, hatiku percaya. Yes. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, oh, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa dalam program Syafaat bagi Sahabat. Dan saudara, mari kita siapkan diri kita, teduhkan hatimu, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat hari yang sudah kami lewati, di mana Tuhan menjaga, menyertai, memberkati kami sehingga kami tiba di malam ini. Dan sebelum kami masuki malam untuk beristirahat, kami datang kepadamu di dalam doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini. Segala yang baik yang telah Engkau janjikan dalam hidup kami pasti kami raih, dan terima kasih Engkau telah berikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa bekerja, beraktivitas sepanjang hari walaupun masih belum maksimal dan masih banyak yang belum kami raih. Tapi kami terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan menyediakan dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Maka urapi kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, dan mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalami pemulihan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, masa depan dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, siapkan Yohanes pasal 15 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saudara, Yohanes pasal 6 ya. Kita lihat di Yohanes pasalnya yang ke-6 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak kecil, anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ayat 10, kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, satu hal yang sama dalam semua mujizat terjadinya itu dimulai dari suatu masalah. Jadi ada masalah,
ada mujizat, itu bagi orang percaya. Amin. Ya. Saudara pingin mujizat, pasti didahului oleh masalah. Kalau saudara ingin sembuh, tentu sakit dulu ya saudara ya. Kesembuhan atau mujizat kesembuhan itu tentu diawali dengan masalah kesehatan, tentu dengan sakit penyakit. Nah saudara, Yesus mengungkapkan masalah yang dialami oleh setiap kita ya adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada yang namanya mujizat. Karena itu Yesus mengemukakan persoalan atau masalah yang mereka hadapi kepada murid-muridnya dalam hal ini, yaitu siapa? Filipus. Ya kan? Yesus menyampaikan masalah. Apa yang masalah yang mereka hadapi, yaitu bagaimana memberi makan 5.000 orang ya. 5.000 orang laki-laki ya setelah dihitung ya. Ya. Tanpa persiapan dan dana yang cukup. Ya. Jadi bagaimana memberi makan 5.000 orang tanpa persiapan dana yang cukup. Jadi saudara, ini masalah ya. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, ketika ada masalah ingat bahwa bagi orang percaya pasti ada mujizat. Amin. Mujizat terjadi ya. 5.000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak dapat makan sampai kenyang. Dan ada sisa saudara ya. Menyisakan 12 bakul. Ya kan? Lihat, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa dimakan oleh 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, dan masih ada sisa 12 bakul. Saudara, dengar baik, masalah merupakan bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Amin. Setiap manusia memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Hanya orang yang sudah mati yang tidak memiliki masalah. Betul? Jadi hanya orang yang sudah mati yang tidak punya masalah. Ya. Amin. Iya. Selama kita masih hidup pasti punya masalah. Jadi kalau saudara ada masalah artinya saudara masih hidup. Iya kan? Coba saudara perhatikan. Orang mati. Iya kan? Saudara mandiin dia pakai air panas, dia nggak komplain. Saudara mandiin dia pakai air es, dia nggak pernah komplain. Ya kan saudara? Jadi kenapa orang mati harus dimandiin? Itu pertanyaannya kan? Ya jawabannya karena nggak bisa mandi sendiri. Haleluya. Ya kan? Ya kan? Nah, saudara. Kenapa orang mati harus dikuburin? Ya, karena kalau nggak dikuburin saudara bau ya. Nah saudara, jadi lihat bahwa hanya orang mati saja yang tidak punya masalah. Jadi kalau saudara masih hidup ya pasti punya masalah. Jadi kalau saudara mau hidup tanpa masalah, ya udah nggak ada itu, nggak ada hidup tanpa ada masalah, itu nggak ada ya. Ya mungkin saudara tidak bisa hidup di dunia ini. Nah saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah masalah mendatangkan duka cita? Ya, ataukah masalah itu mendatangkan mujizat? Itu bergantung pada kita. Ya kan? Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Pada waktu murid-murid mau bekerja ya dengan Tuhan Yesus, ya pasti mujizat terjadi. Ya. Jadi kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, artinya kita libatkan Tuhan,
ya pasti ada mujizat. Ya. Jadi saya pertegas bahwa mujizat terjadi kalau kita bekerja sama dengan Tuhan. Ada bagian yang harus kita kerjakan dan ada bagian yang harus Tuhan kerjakan. Jangan pikirkan dan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya. Pikirkan dan kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Karena itu saudara, ambillah keputusan untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam menghadapi masalah. Makanya tadi dikatakan beriku hati. Amin. Iya. Untuk menyembahmu. Beriku hati untuk memujimu. Jadi kita minta sama Tuhan supaya kita diberi hati ya untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Amin. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang harus Tuhan kerjakan. Ya. Jadi sikap kita dalam menghadapi berbagai masalah itu menentukan ya keberhasilan. Apabila kita bersikap menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, maka sudah barang tentu buahnya adalah duka cita. Sikap yang benar dalam menghadapi masalah itu mendatangkan mujizat. Sikap yang benar seperti apa? Ya, sikap yang benar yaitu seperti dicontohkan di dalam, tertulis di dalam Mazmur, ya. Kita lihat dulu Mazmur pasalnya yang ke-126, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini saudara, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network dan Jemaat Galilea Community of Christ yang mengikuti syafaat bagi sahabat malam hari ini yang sedang aktif di live chat, saya mau katakan dengar baik, kesulitan merupakan dinamika dalam kehidupan. Karena itu jangan menghindar saudara, amin. Jangan menghindar. Yang penting adalah bagaimana mengubah kesulitan bahkan kesedihan menjadi kemenangan. Nah, dalam Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6 ya, mengajarkan beberapa sikap yang benar saat berhadapan dengan masalah supaya menghasilkan mujizat. Yang pertama, berjalan. Orang yang dikatakan begini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan, ya kan? Jadi berjalan, artinya jangan sampai kesulitan, masalah, tantangan yang engkau hadapi, ya, itu menghentikan langkahmu. Langkah apa itu Pak Pendeta? Ya berdoa, membaca Alkitab, beribadah, melayani, ya bekerja, ya kan? Jadi lakukan apa yang sedang engkau kerjakan, ya. Dan karena itu pastikan engkau sedang berjalan dan tidak akan terhenti jalanmu itu hanya karena kesulitan, masalah, tantangan yang kita hadapi. Karena itu saudara dengar baik, bangun dan berjalanlah. Jadi dikatakan orang yang berjalan maju. Jadi yang pertama berjalan, yang kedua berjalan maju. Amin. Sebab ada jalan di tempat, ada jalan kayak kepiting ya. Ya ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Ada yang ke kiri, kepiting kan jalannya begini saudara ya. Ada juga orang jalannya mundur. Ya.
Tuhan tidak menghendaki kita berjalan mundur. Jangankan jalan mundur, jalan di tempat pun Tuhan gak suka. Pastikan bahwa saudara dan saya tidak sedang berjalan di tempat. Tekad untuk maju berarti siap meninggalkan masa lalu dan bergerak maju menuju masa depan. Berjalan maju. Amin. Jadi yang pertama berjalan, yang kedua berjalan maju, yang ketiga ini sikap yang benar dalam menghadapi persoalan, tetaplah menabur yang baik. Dikatakan begini, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Saudara, masa-masa yang sukar seringkali memancing kita untuk bereaksi buruk seperti marah, ngomel, ngedumel, membenci, bersungut-sungut, mendendam dan sebagainya. Saudara, hal itu justru akan merugikan diri saudara sendiri. Karena itu saudara, kita diajarkan untuk memiliki sikap yang benar ketika ada masalah. Apa masalahmu hari ini? Tetap lakukan kebenaran dalam kebaikan. Amin. Apapun kesulitan dan masalah yang sedang engkau hadapi, ingat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah membiarkan, yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu saudara, jika engkau berada dalam kesulitan, ada masalah, lihatlah bahwa masalah itu adalah peluang untuk engkau meraih mujizat. Yang paling penting adalah memiliki sikap yang benar. Amin. Seperti lagu itu, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memuji dan mengasihi engkau. Saudara, seperti seorang wanita yang datang, dia punya masalah, dia punya beban, dia punya pergumulan dosa. Tapi dia datang kepada Tuhan, mengurapi dia, mengurapi Tuhan dengan minyak. Haleluya, beriku hati untuk menyembah-Mu. Ini sikap yang benar saudara. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Amin. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Saudara sadari bahwa tidak ada hidup tanpa masalah. Tetapi bagi orang percaya kepada Yesus, masalah itu adalah peluang engkau meraih mujizat. Apakah engkau punya masalah hari ini? Saya juga. Saya punya masalah, saudara punya masalah, kita semua punya masalah. Dan saudara ketahui bahwa masalah yang kau hadapi tidak lebih besar dari kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Karena itu miliki sikap yang benar ketika ada masalah.
Saya percaya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bisa melihat mujizat. Masalah juga adalah sebuah sesuatu yang bisa kita belajar di sana. Mungkin belajar ketekunan, belajar untuk sabar. Belajar untuk lebih memiliki hati menyembah Tuhan. Ya. Belajar untuk lebih mengasihi Tuhan. Lebih banyak memuji Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita masuk dalam doa. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Inilah kami Tuhan, kami rindu untuk lebih mengasihi, memuji, menyembah Engkau. Kami tahu bahwa hidup ini penuh dengan masalah. Tapi kami tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia menyaksikan tayangan syafaat bagi sahabat ini. Tuhan kenal setiap mereka. Engkau mengurapi setiap mereka. Tuhan berkarya dan beri damai, sukacita memerintah dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan mengasihi mereka semua. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, yang belum mendapat jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Yang bergumul masalah finansial, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan buka lapangan kerja untuk mereka. Tuhan, mereka bisa membiayai hidup mereka. Jangan biarkan mereka kelaparan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu meminta-minta roti. Orang-orang benar akan diberikan roti, makanan terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang berkekurangan. Tuhan, Engkau menjumpai mereka. Bahkan Engkau memakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Orang-orang yang anak-anak terlantar, anak yatim piatu, janda, duda yang miskin. Tuhan, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Mereka yang belum percaya kepadamu, Tuhan menjumpai mereka, Tuhan datangi mereka, beri mimpi, beri penglihatan kepada mereka. Supaya mereka menjadi percaya, mereka masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan, generasi yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Hamba doa untuk mereka yang sakit, dimanapun mereka, di rumah atau di rumah sakit, datangi, jumpai mereka, kuasa kesembuhan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Yesus. Para medis, dokter yang menangani Tuhan pakai menjadi mitra-Mu, dan para seluruh peralatan-peralatan kesehatan yang mungkin digunakan sebagai penyangga,
baik itu selang-selang ataupun oksigen. Tuhan, Engkau mengurapi dan menguduskan semuanya di dalam nama Yesus. Mereka semua mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami ada dalam rencana Tuhan, dan kiranya damai sejahtera turun atas bangsa kami. Tuhan jumpai anak bangsa ini, dan kami doa supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa seluruh doa kami. Saudara, naikkan doamu kepada Tuhan secara pribadi. Haleluya. Saudara berdoa kepada Tuhan. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Jangan berdiam diri saudara. Jangan berdiam diri. Saudara, sampaikan apa yang engkau rindukan Tuhan buat dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Saudara, silakan saudara berdoa karena imanmu menyelamatkan engkau. Tuhan menjawab doa-doamu. Haleluya. Tuhan tidak melihat doa pendeta, tapi Tuhan mau engkau yang datang dengan iman kepadanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan kerjakan yang menjadi bagian Tuhan. Kami juga akan mengerjakan bagian kami untuk terus berjalan dan berjalan maju dan tetap menabur kebaikan di tengah kesukaran, kesulitan yang ada. Berkati kami semua Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat, lalu kami menikmati pemeliharaan Tuhan dalam tidur kami. Kami percaya ada harapan bagi kami besok hari. Terima kasih Tuhan. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga,